Setelah menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945, Presiden Soekarno membentuk kabinet baru. Penyusunannya merupakan kompromi antara tiga gagasan. Bung Karno mengutamakan ikutnya menteri dari semua pihak seluas-luasnya. A.H. Nasution masih belum dapat menerima PKI duduk dalam kabinet, sedangkan Pak Juanda ingin kabinet dengan tim streamline, homogen, dan kompak. Dalam perjalanan waktu, A.H. Nasution menghadapi beberapa kesulitan pribadi. Menteri Angkatan Udara Surya Dharma enggan berada di bawah A.H. Nasution sehingga semua persoalan Angkatan Udara langsung dibawa kepada Presiden. A.H. Nasution bersedia memberi konsesi KSAU menjadi ketua GKS atau gabungan kepala staf, sehingga A.H. Nasution sebagai KSAD hanya anggota biasa. Tetapi sejak itu GKS malah tidak bisa lancar oleh karena masalahnya bukan persoalan teknis, melainkan politis sekaligus psikologis. Sejak saat itu, antara Angkatan Darat dan Angkatan Udara muncul friksi. Pada satu sisi akibat banyaknya perwira Angkatan Darat yang mengikuti pendidikan militer lanjutan di AS, sehingga dalam suasana perang dingin melanda dunia, mereka otomatis dianggap pendukung blok barat. Sementara itu, sebagian terbesar peralatan militer Angkatan Udara didatangkan dari Uni Soviet, maka mereka langsung dianggap kaki tangan blok timur. Terlebih-lebih, Nasution tidak pernah lupa Surya Dharma dulu menolak ajakan bergerilya sewaktu Jogja diserbu Belanda tahun 1948. Bulan madu antara Soekarno dan Nasution yang mesra dan bahu-membahu sewaktu menumpas pemberontakan mencair. Setelah pertempuran selesai dan sesudah posisi presiden semakin kuat, sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, akhir tahun 1959 Presiden menunjuk 3 menteri sebagai panitia retooling untuk menentukan keabsahan partai politik. Mereka yang ditunjuk adalah Nasution, Menteri Keamanan Nasional atau KSAD, kemudian Ipik Gandamana selaku Menteri Dalam Negeri, dan anggota ketiga yaitu Ruslan Abdul Ghani, yaitu Menteri Pembina Jiwa Revolusi. Nasution berpendapat PKI tidak akan bisa lolos oleh karena tidak mungkin mempertautkan Marxisme dengan Pancasila, khususnya kepada ketentuan sila ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, bagaimana PKI bisa setia kepada tanah airnya sedangkan mereka terikat kepada komunisme internasional? DN Aidit pun menjawab, Pancasila dan juga sila ketuhanan diterima PKI oleh karena merupakan kenyataan objektif dalam masyarakat Indonesia. Mengenai internasionalismenya PKI, apa bedanya dengan semua agama yang sifatnya juga internasional? Jawaban Aidit menyebabkan panitia retooling tidak mencapai kesepakatan apakah PKI harus diberi izin atau tidak. Maka masalahnya kemudian terpaksa diserahkan kepada Presiden Soekarno.